Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virji Aldi Rizky Utama. NIM saya 415181200009. Saya dari Teknik Informatika, ingin menjelaskan tentang pengantar cloud computing yang diajar oleh dosen pengampu Pak Rudi. Oke, yang pertama, apa itu cloud computing? Yang kedua itu ada jenis-jenis layanan cloud computing. Yang ketiga itu ada pro and cons cloud computing dari sisi keamanan. Oke. Cloud computing adalah penyampaian layanan komputasi termasuk server penyimpanan, basis data, jaringan perangkat lunak, analitik, dan intelijen melalui internet cloud untuk menawarkan inovasi yang lebih cepat, sumber daya yang fleksibel, dan skala yang ekonomis. Cloud computing teknologi menjadikan internet sebagai pusat server untuk menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu, memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Gambaran cara kerja cloud computing. Di sini ada tablet, ada server, ada network, ada mobile, ada database, ada cloud computing, ada laptop, dan smartphone. Jadi, di tiap-tiap perangkat seperti mobile, smartphone, tablet, dia itu serta laptop, dia itu mengirimkan data melalui network ke server dan disimpan dalam cloud. Di dalam cloud ini, antara smartphone dan tablet bisa bertukar data atau bertukar informasi. Seperti itulah cara kerja cloud computing. Oke, di cloud computing itu dibagi menjadi 3, yaitu ada IaaS atau Infrastructure as a Service Host. Yang kedua ada PaaS, Platform as a Service Build. Yang ketiga ada SaaS, Software as a Service Consume. Dari ketiganya ini membentuk suatu piramid. Piramid ini menggambarkan dari sisi bawah, sisi lebar, ke sisi atas yang lebih mengkerucut. Itu menandakan semakin mengerucutnya, semakin tinggi tatanan di piramid itu, semakin menunjukkan keseringan atau pengguna lebih sering menggunakan service yang mana. Oke, contohnya IaaS atau Infrastructure as Service Host. Di sini banyak seperti Amazon, ada PaxPax Cloud, atau di Indonesia sendiri ada kayak Shopee, terus ada Lazada, ada Brilio, ada Grab, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu PaaS. PaaS itu Platform as Service Build. Di sini ada Windows, Azure, ada Google Aplikasi Engine, ada Force.com. Yang ketiga itu ada SaaS. SaaS itu ada seperti Google Aplikasi, ada Gmail, Gmaps, Talks, dan lain-lain. Ada Dropbox, ada Salesforce, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Oke, mulai dari SaaS atau Software as Service. Salah satu layanan cloud computing yang di mana kita tinggal memakai software atau perangkat lunak yang telah disediakan, user hanya tahu bahwa perangkat lunak bisa berjalan dan bisa digunakan dengan baik. Contoh layanan SaaS adalah email public, Gmail, Yahoo Mail, Hotmail, social network, Facebook, Twitter, LinkedIn, serta Instagram, instant messaging seperti Yahoo Messenger, Skype, Line, WhatsApp, dan masih banyak yang lagi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu ada SaaS.
Oh, belum belum. Maksud saya, eee, melihat sisi lain dari SaaS. Dalam perkembangannya, banyak perangkat lunak yang dulu hanya kita bisa nikmati dengan menginstal aplikasi tersebut di komputer kita, dalam dalam artian premise, mulai sekarang bisa dinikmati lewat cloud computing. Keuntungan kita tidak perlu membeli lisensi, tinggal terkoneksi ke internet untuk memakainya. Contoh Microsoft Office. Sekarang kita bisa menikmati lewat Office 365 uh, atau Adobe Suite bisa kita nikmati lewat Adobe Creative Cloud. Di sini Adobe Creative Cloud itu ada macam-macam, ada kayak Photoshop, ada Illustrator, Design, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada PaaS atau Platform as Service. Layanan cloud computing, kalau kita analogikan di mana kita menyewa rumah, berikut lingkungannya, sistem operasi network, database engine, framework, aplikasi, dan lain-lain. Untuk menjalankan aplikasi yang kita buat, kita perlu kita perlu pusing untuk menyiapkan rumah dan memelihara rumah tersebut. Yang penting aplikasi kita bisa berjalan dengan baik di dalam rumah tersebut untuk memelihara rumah menjadi tanggung jawab dari penyedia layanan. Contohnya seperti sebagai analogi, misalnya kita sewa kamar hotel, kita tinggal tidur di kamarnya kita yang sudah kita sewa tanpa peduli bagaimana perawatannya dari kamar dan lingkungannya, yang penting kita nyaman tinggal di kamar itu. Jika suatu kita dibuat tidak nyaman, tinggal pergi dan pindah ke hotel yang lain yang lebih bagus layanannya. Contoh penyedia PaaS adalah Amazon Web Service, Windows Azure, bahkan tradisional hosting pun merupakan contoh dari PaaS. Yang ketiga ada IaaS, Infrastructure as a Service. Layanan cloud computing, di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT, komputasi storage, memory networks. Kita didefinisikan beberapa besarnya unit komputasi atau CPU, penyimpanan data data atau storage, memori atau RAM, bandwidth, dan konfigurasi lain yang kita sewa. Mudahnya IaaS, ini adalah menyewa komputer virtual yang masih kosong, di mana setelah komputer disewa, kita menggunakannya terserah dari kebutuhan kita. Kita bisa install sistem operasi dan aplikasi di apapun di dalamnya. Contohnya penyedia IaaS adalah Amazon EC2, Windows Azure, Telkom Cloud, Business Cloud, dan sebagainya. Keuntungan dari IaaS ini adalah kita tidak perlu membeli komputer fisik, dan konfigurasi komputer virtual tersebut bisa kita rubah scales atau scales up, scales down-nya dengan mudah. Oke, selanjutnya adalah pro dan cons cloud computing dari sisi keamanan. Pro cloud computing dari sisi keamanan, pro-nya itu ada tidak perlu beli atau install aplikasi, tidak perlu khawatir ledakan data, bisa bekerja dengan komputer manapun. Serta kontra cloud komputer dari sisi keamanan, keamanan data tidak terjamin karena masih banyak uh, mungkin dari sisi penggunanya yang kurang menjaga atau menyimpan, maka dari itu mudah diretas. Yang kedua, tidak menjamin server selalu stabil. Seperti tingginya lonjakan aplikasi, lonjakan traffic di mana uh, dapat membuat server tidak stabil. Maka dari itu uh, diperlukan layanan yang prima dari setiap penyedia jasa cloud agar server selalu stabil. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.